Kenapa sih Pak kalau line chart itu jarang digunakan? Apakah karena dia cuman garis aja atau eh, tidak jelas atau lebih jelas yang di candlestick cara bacanya? Nah, kalau line chart karena seperti yang saya sampaikan tadi, dia hanya harga penutupan pasar aja ya kan. Jadi dalam sistem pengoperasiannya tidak sempurna. Orang lebih suka yang ada harga pembukaan, harga penutupan, kemudian harga tertinggi, harga terendah, yang mana itu akan bisa memandu kita dalam konteks menentukan arah pergerakan harga akan cenderung turun atau cenderung naik gitu. Kita kan udah belajar pola, trends. Setelah bentuk arah tren nih Pak, apa sih grafik yang biasanya membentuk pola-pola tertentu tuh Pak? Ya, jadi setelah kita tadi ngobrolin tentang support resisten yang penting untuk dipelajari pada saat bicara tentang teknikal, jadi grafik itu juga membentuk satu pola-pola gitu. Nah, salah satu contoh yang sering terjadi di market ya, pola yang sering ada di market, salah satu contohnya adalah trend channel. Nah, trend channel ini juga terbagi menjadi 3. Jadi ada uptrend channel, ada downtrend channel, kemudian ada sideways gitu. Halo, selamat sore. Balik lagi bersama saya Kinan dalam podcast Okta Investama Berjangka. Kami di sini sudah didampingi oleh Bapak Makarios Amin sebagai wakil pialang dari Okta Investama Berjangka dan juga Bapak Radit. Halo, yang kebetulan minggu kemarin kita sudah membahas tentang scalping ya Pak. Benar. Nah, aku kali ini mau diajarin tentang teknik-teknik scalping. Kalau kemarin kan kita membahas tentang apa itu scalping, ya kan? Nah, kalau misalnya tekniknya kan belum nih Pak. Boleh ya Pak ya? Analisa teknikalnya betul. Boleh ya Pak ya? Aku minta dijelasin dari A sampai Z. Boleh. Ya, boleh. Jadi pada prinsipnya begini ya, teknikal analisis itu adalah satu pergerakan harga yang digambarkan dalam bentuk grafik. Jadi dia terrecord gitu ya. Oke. Nah, jadi orang melakukan analisa teknikal itu menggunakan data-data masa lalu untuk melakukan satu proyeksi ke masa yang akan datang. Nah, jadi harga fluktuasi emas, fluktuasi pasar uang, fluktuasi indeks saham, semuanya itu nanti akan terrecord yang kemudian akan digunakan untuk melakukan satu proses analisa kayak gitu. Nah, pada prinsipnya ada 3 grafik yang digunakan oleh para pelaku pasar ya terkait dengan analisa begitu. Yang pertama bar chart gitu ya. Bar chart itu seperti ini. Jadi dia mencatat pergerakan harga pembukaan pasar, kemudian mencatat juga pergerakan harga terendahnya, tertingginya, dan harga penutupan pasar. Oke, jadi dari pembukaan, pasar buka, terus harga tertinggi, harga terendah sampai harga penutupan, betul. Nah, dia pada saat harga cenderung naik, harga pembukaannya selalu lebih rendah dibandingkan harga penutupannya. Kemudian pada saat harga cenderung turun atau bearish, harga pembukaan pasar selalu lebih tinggi dibandingkan harga penutupannya. Kayak gitu. Jadi yang membedakan seperti itu. Jadi ada 3 jenis grafik yang sering dipakai oleh para pelaku pasar untuk melakukan satu proses analisa. Ada bar chart, ada candlestick, kemudian ada line chart. Nah, kemudian di line chart seperti ini. Line chart juga akan mengulas tentang harga pembukaan pasar, kemudian harga terendahnya, harga tertingginya, dan bahkan harga penutupan pasar gitu. Cuman yang membedakan pada candlestick ya, pada candlestick ini adalah ketika harga naik kita bisa bedakan grafiknya, apakah kita akan warnain dengan hijau, ataukah kita akan warnain dengan biru, atau kita warnain dengan hitam bisa saja. Dan kemudian pada saat harga turun, cirinya sama, selalu harga pembukaan pasar lebih tinggi dibandingkan harga penutupan pasar. Dia juga mencatat harga terendah, kemudian harga tertingginya juga seperti itu. Nah, ini untuk line chart. Untuk candlestick, candlestick ya. Ini untuk line chart. Line chart sendiri dia hanya mencatat harga penutupan market aja. Jadi misalnya harga terakhirnya harga emas di 3.860 begitu ya. Jadi harga itu aja yang akan menentukan pergerakan harga. Ketika harga dari 3.860 naik ke 3.870, ketika dia naik, ketika turun akan selalu diikuti oleh pergerakan grafiknya seperti itu. Jadi
Dari 3 tipe yang sering digunakan oleh para pelaku pasar untuk melihat pergerakan harga yang kemudian digunakan untuk melakukan analisa, yang paling sering digunakan adalah yang candlestick maupun bar chart seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Kinan. Oke, kenapa sih Pak kalau line chart itu jarang digunakan? Apakah karena dia cuma garis aja atau tidak jelas, atau lebih jelas yang di candlestick cara bacanya? Nah, kalau line chart karena seperti yang saya sampaikan tadi, dia hanya harga penutupan pasar mungkin aja ya kan. Jadi dalam sistem pengoperasiannya tidak sempurna. Orang lebih suka yang ada harga pembukaan, harga penutupan, kemudian harga tertinggi, harga terendah, yang mana itu akan bisa memandu kita dalam konteks menentukan arah pergerakan harga akan cenderung turun atau cenderung naik gitu, seperti itu. Berarti untuk menganalisanya juga lebih gampang gitu ya Pak ya, kalau misalnya pakai. Kalau misalnya di line chart itu dia nggak ada nggak ada keterangannya. Di line chart hanya pada saat harga penutupan aja, harga terakhir kali berapa gitu. Misalnya harga emas nih 3.860 ya, itu yang tertera. Kemudian dia naik ke 3.870 ya, itu yang tertera gitu. Berarti grafik lagi naik gitu. Jadi orang cenderung hanya melihat kecenderungan harga mau kemana, naik atau turun gitu, tanpa bisa menganalisa dari beberapa grafik terakhir harga akan cenderung naik atau harga cenderung turun. Oleh sebab itu orang sering banyak pakai bar chart maupun candlestick. Gitu. Ya. Nah, oke Pak Radit, kalau dari pergerakan grafik ini nih Pak, kita bisa terbentuk arah tren pasar itu bagaimana ya Pak ya? Dari pergerakan, jadi dari grafik yang ada ini memang pada akhirnya akan terbentuk tren pasar, karena memang grafik ini kan tersusun dari satu ke yang lainnya seperti itu kan. Baik itu nanti disajikan di daily technical maupun di time frame yang lain gitu. Jadi tren pada prinsipnya begini, ada tren naik ya, jadi ada tren naik, kemudian ada tren turun, kemudian ada ketika tren bergerak stabil atau sideways seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa lihat bahwa tren ini kita bisa bagi berdasarkan waktunya gitu. Tren naik misalnya, tren naik yang kita bisa lihat dari sisi pergerakan harga yang dilihat dari minor trend gitu. Minor trend itu terdiri dari time frame yang di bawah harian gitu. Atau middle trend. Middle trend misalnya harga naik nih, terjadi di middle trend. Itu terjadi di grafik harian atau bahkan mingguan. Kemudian ada major trend. Major trend itu adalah tren utamanya yang terbentuk di grafik misalnya mingguan ke bulanan seperti itu. Jadi secara garis besar kalau major trendnya masih naik, itu artinya di grafik mingguan maupun bulanan harga sedang naik. Tapi kalau di middle trendnya biasanya juga akan mendukung pergerakan harga di daily grafik maupun di weekly grafik juga biasanya juga mengalami kenaikan gitu. Nah, pergerakan harga mengalami perbalikan arah dari naik menjadi turun biasanya dimulainya dari intraday. Intraday itu yang minor trendnya. Minor trend itu mulai dari grafik harian. Kemudian ada 4 jam, kemudian ada 1 jam, ada 30 menit. Biasanya perbalikan arah dimulai dari sana. Sehingga major trend biasanya hanya menjadi major trend, middle trend hanya menjadi panduan secara garis besar aja oleh para pelaku pasar, digunakan untuk itu. Kecenderungan harga hari ini mau kemana nih, naik atau turun? Kalau naik strateginya apa, kalau turun strateginya apa, itu akan diulas seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, selain trends nih Pak, tren kan tadi kita udah belajar minor, middle. Nah, selain tren itu, apalagi sih Pak yang harus kita pelajari secara teknikal gitu? Secara teknikal apalagi sih yang harus kita tahu? Ya, jadi selain dari tren pasar, kita harus mempelajari kalau bicara tentang teknikal tentang support resisten nih, ya kan? Resisten itu level psikologis atas dari pergerakan harga. Jadi kalau support itu adalah level psikologis bawah dari pergerakan harga. Nah, jadi ketika terjadi pergerakan penurunan, biasanya level psikologis bawahnya itu di situ akan muncul permintaan gitu, permintaan yang besar sehingga pergerakan pasar cenderung
naik. Atau bahkan ketika harga naik nih, kemudian muncul penawaran gitu yang besar, maka akan terjadi aksi jual di sana kan? Karena penawarannya besar, aksi jual, maka harga cenderung turun. Nah, area-area itu yang sering digunakan oleh para pelaku pasar untuk masuk posisi. Oleh sebab itu dalam melakukan analisa teknikal kita harus tahu nih apa itu support dan resisten gitu ya. Nah, misalnya nih ya di support nih ya, pergerakan harga kecenderungannya sedang mengalami kenaikan kemudian berbalik mengalami penurunan gitu ya. Nah, apa yang disebut sebagai support? Support atau level psikologis bawahnya adalah level ini gini. Nah, harga sedang naik. Supportnya Kemudian di situ ya, Pak, ya? mengalami penurunan. Support pertamanya adalah ini atau support Titiknya pertamanya di situ, adalah ini. ya. Benar. Kalau ini terlewati maka target support berikutnya adalah ini dan ini. Gitu. Nah, ini kemudian harga break level support berikutnya, level support keduanya break, kemudian orientasi harga adalah level double bottomnya gitu. Nah, begitu pula pada saat harga mengalami kenaikan, misalnya sedang terjadi kenaikan di sini. Level resisten pertamanya adalah ini, atau level psikologis atas pertamanya adalah ini. Nah, kemudian ketika mengalami kenaikan, dan kemudian mengalami penurunan, resisten yang terlewati ini, ketika harga mengalami kenaikan, secara otomatis akan berubah menjadi support atau level psikologis bawah, seperti itu. Nah, ini yang juga harus diketahui. Jadi titik yang pertama itu menjadi supportnya untuk level dia next-nya. Resisten yang terlewati secara otomatis akan berubah menjadi support atau level psikologis bawah, atau sebaliknya, support yang terlewati secara otomatis akan menjadi berbalik menjadi resisten seperti itu. Nah, seperti ini halnya ya. Ini support yang terlewati ketika harga mengalami penurunan dan kemudian akan mengalami kenaikan lagi, ini secara otomatis akan menjadi resisten seperti itu. Nah, itu yang pertama terkait dengan support dan resisten. Support dan resisten juga bisa terbentuk dengan pola-pola tertentu ya, seperti halnya ada pola double top gitu ya. Nah, pola double top level tertinggi yang sama ini juga merupakan level psikologis dari pergerakan harga yang juga sering digunakan oleh para pelaku pasar untuk masuk pasar. Oh, ini ada terjadi dua pola double top atau level resisten yang sama nih. Di situ akan muncul minat jual dari para pelaku pasar atau minat jual dari para pelaku pasar untuk melakukan aksi jual dan kemudian menuntun harga untuk mengalami penurunan gitu. Jadi ini pola-pola yang sering terjadi, yang sering digunakan dalam konteks dengan strategi support maupun resisten. Ada juga nih yang modelnya juga menggunakan triple top. Kalau triple top modelnya seperti ini, artinya triple top kan artinya level tertinggi ya, berarti ada 3 level tertinggi yang sama. Yang juga digunakan oleh para pelaku pasar sebagai untuk menuntun level psikologis di mana mereka akan lakukan aksi jual dan mereka akan lakukan aksi beli. Kalau triple top ya artinya level tertinggi yang sama itu akan jadi level psikologis untuk lakukan aksi jual. Nah, seperti yang saya sampaikan, ketika harga tidak berhasil menembus level psikologis atau atasnya atau level top ketiganya ya, maka kecenderungan harga akan mengalami penurunan. Nah, ketika mengalami penurunan, level psikologis bawah atau supportnya adalah ini. Nah, pada saat level support terlewati, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi apa tadi? Resisten, betul sekali. Jadi ketika harga mengalami kenaikan, level yang tadinya menjadi level support berubah menjadi resisten. Nah, makanya kecenderungan pergerakan harga akan menuntun pergerakan harga mengalami penurunan seperti itu. Nah, paham Pak. Nah, kita kan udah belajar pola, trends. Setelah bentuk arah tren nih Pak, apa sih grafik yang biasanya membentuk pola-pola tertentu tuh Pak? Ya, jadi setelah kita tadi ngobrolin tentang support resisten yang penting untuk dipelajari pada saat bicara tentang teknikal, jadi grafik itu juga membentuk satu pola-pola gitu. Nah, salah satu contoh yang sering terjadi di market ya, pola yang sering ada di market, salah satu contohnya adalah trend channel. Nah, trend channel ini juga terbagi menjadi 3. Jadi ada up trend channel, ada down trend channel, kemudian ada sideways gitu. Nah, ini yang perlu diketahui, selain dari trend channel ada lagi nih satu pola yang sering terjadi di market ya, namanya head and shoulder. Jadi dia membentuk satu pola left shoulder seperti gundukan, seperti gunung seperti itu ya. Kemudian ada head shoulder, kemudian ada right shoulder. Ya, right shoulder, jadi bahu kanan seperti itu ya. Nah,
Namun seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya harga terjadi di sini nih, yang menjadi level supportnya di mana gitu, level supportnya adalah ini, gitu. Nah, konsekuensi dari pola yang terbentuk di head and shoulder ini, ketika ke break level neckline-nya ini ya, atau garis supportnya ini, maka dia akan membentuk satu pola yang sama dengan potensi penurunan atau bearish formasi dengan bentuk head and shoulder tadi, tapi pada pola bearish shoulder seperti itu. Di sini nanti akan membentuk left Dia shoulder juga. seperti itu ya, bahu, pola kepala, perbalikan. ya. Ya, ada bahu, ada kepalanya, ada head shoulder-nya, kemudian ada leg shoulder-nya seperti itu. Ada Tapi lagi itu breakout-nya dia terbalik polanya. Iya benar. Nah, ada lagi nih pola yang terbentuk. ini macam betul. Ada lagi pola lagi yang namanya flag gitu. Pola yang sering terjadi di pasar gitu. Ada bullish flag, kemudian ada bearish flag juga gitu. Jadi kalau misalnya terjadi satu pola perkenaikan yang membentuk seperti bendera, ya kan, bila mana itu mengalami break up atau kenaikan, maka dia akan membentuk pola lagi yang bentuknya itu seperti flag ini tadi gitu. Ada juga pola bullish flag, ada juga pola bearish flag gitu ya. Apa Pak? Bearish turun. Oh, penurunan. bearish. Ya, bearish flag gitu. Atau bullish flag gitu, seperti Bullish itu. naik. Ya, seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi juga di pasar, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, jadi dari pola-pola itu ada juga yang namanya pola triangle. Triangle ini ada 3 jenis, ada yang symmetrical triangle yang bentuknya simetris ya. Ya. Itu, kemudian ada descending triangle, kemudian ascending triangle gitu. Nah, apa yang terjadi nih dari pola yang terbentuk dari triangle ini? Nah, biasanya kalau pola triangle terbentuk ya, misalnya break up gitu ya, dari triangle symmetrical triangle terbentuk ya, maka dia akan mengalami kenaikan sebesar awal dari pola yang terbentuk di triangle ini gitu, akan mengalami kenaikan yang sama sebesar 100%. Begitu pula pada descending triangle, pada saat dia mengalami penurunan, dia akan mengalami penurunan sebesar 100% dari awal terbentuknya pola ini tadi. Nah, ascending triangle pun begitu, pola yang terbentuk pada ascending triangle ini memberikan satu sinyal kenaikan. Kalau descending ini polanya cenderung turun, kalau ascending triangle cenderung naik, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, berarti pola-polanya patternnya juga ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga. Benar, ini penjelasannya nih. Tadi ada symmetrical triangle, pada saat break maka dia akan naik 100%, kemudian ascending triangle, descending triangle, seperti itu. Demikian. Oke, jadi kesimpulannya nih Pak Radit, bagaimana sikap dan strategi kita? Kan kita udah ada banyak pola, ada banyak trends untuk ketika trends naik atau turun. Apa sih yang harus kita harus bagaimana sih? Ya, pada prinsipnya pergerakan tren itu yang perlu diantisipasi pergerakan pasar itu ada 3 ya gitu. Yang pertama trending. Trending itu harga lagi naik atau lagi turun tuh, trending up atau trending down. Gitu. Itu yang terjadi di pasar. Yang kedua reversal. Reversal itu dari naik berbalik menjadi turun atau dari turun berbalik menjadi naik. Apa strategi yang tepat untuk menghadapi kondisi market yang itu seperti gimana itu? tuh Pak? Nah, ada juga sideways. Nah, jadi ini strateginya nih. Kalau market sedang mengalami kenaikan, strateginya adalah kita bisa lihat nih pakai strategi pakai ukuran Fibonacci retracement. Kenaikan market yang tajam biasanya hanya akan terjadi koreksi sebesar 38,2% kalau pakai Fibonacci retracement. Jadi naik turun koreksi 38,2%, kemudian naik lagi. Nah, kemudian kalau dia dalam kategori kenaikan yang sedang, biasanya koreksi terjadi 50%. Dari pergerakan awal penurunannya, awal kenaikan dan hingga level tertingginya itu hanya turun 50%, kemudian naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau kenaikannya dalam kategori slow up, biasanya koreksi sampai 61,8%. Nah, dalam menghadapi tren uptrend tadi, strategi kita adalah seperti ini. Uptrend strateginya harus ketika harga naik, kemudian turun, baru lakukan aksi beli. Harga naik, likuidasi posisi, turun lagi, lakukan aksi beli. Jadi pada tren kenaikan, strategi kita adalah turun ketika harga beli.
tren naik, turun beli, turun beli, turun beli. Jadi kita nggak counter trend. Kecuali sinyal-sinyal tertentu sudah memberikan satu gambaran bahwa harga akan mengalami perbalikan harga. Iya, kalau gitu gimana Pak? Kita bisa taunya ternyata dia tidak mengalami perbalikan harga. Nah, ini kita ikuti selanjutnya ya, gitu. Selanjutnya kita bicara tentang tadi kalau trennya naik. Kalau trennya turun, strategi kita ketika harga di level resisten dengan bentuk trend channel misalnya ya, kita bisa lakukan aksi jual. Jadi di sini level taking profitnya, kemudian koreksi untuk jual lagi, turun, koreksi lagi untuk jual lagi gitu. Itu strateginya. Kalau kita mau kombinasikan pakai Fibonacci retracement, tinggal koreksinya tadi berapa persen? Apakah di angka 50% ataukah angka di 61,8? Sering-seringnya kalau kita pakai Fibonacci retracement, koreksinya itu di angka 50% untuk mengikuti arah tren turun untuk lakukan aksi jual kayak gitu. Nah, tadi kita udah bicara tentang trending. Tadi juga ada yang namanya reversal gitu kan. Nah, cara strateginya ada beberapa indikator yang kita bisa gabungkan untuk mendeteksi terjadinya perbalikan arah harga. Contohnya begini. Kami gunakan misalnya stokastik untuk mendeteksi perbalikan harga, kemudian ada parabolik SAR ya untuk mendeteksi perbalikan harga. Di mana pergerakan stokastik ini selalu akan mengikuti pergerakan grafik. Nah, perbalikan harga muncul ketika muncul ada satu namanya pola divergent. Divergent ini ada dua, ada bearish divergent, ada bullish convergent. Ya. Bearish divergent itu polanya seperti ini. Coba kita perhatikan. Volume transaksi adalah gambaran dari grafik kan. Volume transaksi lebih tinggi adalah gambaran dari grafik. Tapi ketika volume transaksi turun dan kemudian mengalami kenaikan lagi, kenaikan ini kan tidak setinggi volume transaksi sebelumnya. Tapi faktanya kalau kita perhatikan, grafiknya lebih tinggi dari grafik sebelumnya. Gitu kan. Nah, ini yang memberikan satu gambaran bahwa akan terjadi perbalikan harga. Ini yang disebut sebagai pola bearish divergent. Nah, begitu pula pada pola bullish convergent. Volume transaksi ini kan selalu mengikuti pergerakan harga. Ya kan? Nah, volume transaksi ini digambarkan dari grafik ini. Sementara ketika dia mengalami kenaikan kemudian volumenya turun lagi, penurunan volume transaksi tidak serendah sebelumnya, benar nggak? Tapi faktanya grafiknya turun lebih rendah dibandingkan grafik sebelumnya. Ini adalah pola yang terbentuk dengan format bullish convergent. Nah, ini yang kita bisa pakai untuk strategi tepat apa nih yang kita gunakan untuk masuk pasar dalam rangka mengantisipasi kondisi perbalikan arah atau reversal tadi kayak gitu. Nah, itu dia kira-kira. Jadi, tapi memang lebih gampang kalau ngebacanya lewat candlesticks ya, Pak ya? Betul. Jadi, dengan pola convergent divergent ini, kalau misalnya nih terbentuk pola bearish divergent, strategi kita apa? Ketika harga naik untuk jual. Kalau terbentuk pola bullish convergent, ketika harga cenderung mengalami penurunan untuk dibeli seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kita lihat contoh-contoh yang terjadi berikutnya juga kira-kira gambarnya sama kayak gitu. Nah, selain itu dari sisi pola ya, tadi kan ada indikator-indikator pendukung untuk melihat terjadinya perbalikan. Saya menggunakan RSI atau saya menggunakan stokastik dengan settingan untuk lower band-nya 20%, kemudian upper band-nya 80%. Kalau upper band itu terjadi jenuh beli ketika garis di atas 80%, ketika overshoot, ketika garis di bawah 20%, seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Wow, oke. Terima kasih kuliahnya hari ini Pak Radit. Sangat mahal ini ilmunya, tapi kalian bisa dapetin gratis. Apalagi sekarang kita setiap pagi ada juga live juga di Instagram untuk ngebacain morning briefing. Betul. Jadi emang banyak banget yang Okta investasi berita kasih edukasi secara gratis, tutorial juga banyak banget yang kalian bisa dapetin. Cuma cukup follow aja, terus ikutin semua di sosial media kita juga website. Oke, Pak Radit terima kasih.
Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan, ilmu baru lagi buat saya. Ya, terima kasih kembali Mbak Kinan. Semoga ini bisa bermanfaat buat para rekan trader sekalian yang baru belajar tentang technical analysis begitu ya. Gitu. Karena saya juga masih belajar. Oke, kalau gitu bye-bye.